gimana dia mau produktif kalau dia ujung-ujungnya mempertanyakan ini saya ngerjain kayak gini mampu apa enggak ya gitu, mengambil tugas tertentu, jangan-jangan nanti saya salah. Kita nih kayaknya muji-muji kita. Ternyata di belakang kita bilang ke orang-orang bahwa itu Ana tuh pembohong, itu Ana tuh sebenarnya nggak mampu ngerjain itu, Ana tuh nggak waras sebenarnya. Halo Aditers, selamat datang kembali di Aditox, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di episode 6 kali ini kita akan membahas tentang gaslighting di tempat kerja. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Aku Ana, dan di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama seorang psikolog yang cantik banget dan sungguh luar biasa nih teman-teman. Kenalin, di sini ada Mbak Vivin. Halo Mbak Vivin, say hi dulu Mbak Aditer. Nah, gimana nih Mbak kabarnya? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Oke, alhamdulillah sehat nih Mbak Vivin. Oke, nah nih Mbak, tadi kan aku udah ngasih sedikit sneak peek nih ke teman-teman. Kalau hari ini kita akan membahas tentang gaslighting di tempat kerja. Tapi mungkin di antara Aditers ini ada yang belum familiar nih Mbak. Apa sih gaslighting itu? Nah, sebenarnya apa sih Mbak gaslighting itu? Oke, jadi gaslighting itu merupakan bentuk kekerasan psikologis sebetulnya, di mana seseorang itu memanipulasi korbannya sehingga membuat korbannya itu kemudian mempertanyakan realitanya, mempertanyakan pikirannya sendiri, bahkan mempertanyakan kewarasannya gitu. Oke, berarti keywordnya itu yang bisa di-highlight itu memanipulasi seseorang ya Mbak? Iya, bentuknya itu manipulasi. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, kan biasanya kita seringnya ngedengar gaslighting itu adanya di antara dua orang yang sedang menjalin hubungan romantisme ya Mbak. Nah, tapi sebenarnya gaslighting itu bisa nggak sih Mbak terjadi di tempat kerja atau di kantor? Baik, jadi kalau gaslighting itu ya Ana, itu sebenarnya bisa terjadi di berbagai relasi interpersonal. Artinya di berbagai hubungan antar manusia itu sangat bisa terjadi, terutama di lingkungan di mana terdapat power imbalance di situ. Jadi bisa terjadi di keluarga, bisa terjadi antar kakak adik, itu juga bisa. Kemudian juga bisa terjadi di lingkungan pertemanan, bahkan di lingkungan tempat kita bekerja, seperti itu. Berarti nggak menutup kemungkinan nih Aditers kalau gaslighting itu bisa terjadi dimanapun ya Mbak, termasuk di kantor gitu. Betul. Oke, nah terus nih Mbak, kalau di tempat kerja sendiri, dari si gaslightingnya ini sendiri tuh biasanya lebih banyak terjadi di karyawannya atau di bosnya nih Mbak? Baik, kalau gaslighting di tempat kerja sendiri itu sebenarnya bisa terjadi pada hubungan vertikal ataupun horizontal. Artinya bisa terjadi dari atasan ke bawahnya, artinya dari bos ke karyawannya kayak tadi istilahnya itu, atau bahkan bisa juga dari karyawan ke bosnya, manajernya. Dan juga bisa terjadi di lingkungan horizontal, di hubungan horizontal. Artinya antar coworkers itu juga bisa saling melakukan gaslighting. Gitu. Berarti sebenarnya nggak selalu dari bos ke karyawan ya Mbak, bahkan bisa dari karyawan itu sendiri ke bosnya Dan antar karyawan. Oh, dan antar karyawan juga. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, kalau ngomongin bentuk dari gaslighting sendiri, gimana sih Mbak caranya kita mengenali dari gaslighting itu tuh gimana ciri-cirinya gitu? Oke, jadi bentuk-bentuk gaslighting ini berarti ya kalau di tempat kerja ya. Contohnya misalnya salah satunya orang yang melakukan gaslighting itu kebanyakan bohong sama kita. Nah, terus misalnya contohnya gini, hari ini aku bilang sama anak, aku bosnya ya, terus aku bilang sama anak, kamu bulan depan bakal promosi ya. Nah, kamu udah seneng kan? Seneng banget. Terus bulan kemudian, kok gua nggak naik-naik gitu. Terus kamu datang ke aku, Mbak, katanya saya akan ada promosi. Terus aku bilang, kata siapa kamu bakal promosi? Kayak gitu tuh. Jadi mempertanyakan kembali apa yang kamu ingat. Kemudian juga dia mendiskreditkan pencapaian-pencapaianmu. Kemudian bisa juga dia itu perilakunya sama apa yang dia ucapkan itu nggak selaras. Nah, terus aku tahu kelemahanmu apa, aku menggunakan kelemahanmu itu sebagai senjataku. Misalnya aku tahu bahwa keluarga adalah hal yang sangat bermakna buat kamu, maka aku pakai keluargamu untuk menjatuhkan kamu. Atau bisa juga misalnya bentuk yang lain adalah sebelumnya banyak mengkritik nih. Sebelumnya kayaknya kamu itu adalah orang yang tidak berkompeten. Kemudian di situasi lain ketika kamu mempertanyakan apakah memang saya nggak kompeten kepada orang tersebut, kemudian orang yang menggaslight itu bilang gini, kata siapa, kamu tuh bagus kok. Jadi tiba-tiba memuji, yang membuat kamu selanjutnya jadi merasa bingung, jadi ini yang benar yang mana ya, kayak gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, berarti itu sebenarnya dia tuh bisa malah baik di depan kita atau malah ngejelek-jelekin kita di belakang dan sebaliknya gitu ya Mbak.
Iya betul. Jadi misalnya di depan kita nih kayaknya muji-muji kita. Ternyata di belakang kita bilang ke orang-orang bahwa itu Ana tuh pembohong. Itu Ana tuh sebenarnya nggak mampu ngerjain itu. Ana tuh nggak waras sebenarnya gitu. Nyampe segitunya berarti ya, Mbak? Bisa sampai segitunya. Bahkan bisa di depan kita juga, Bang. Kamu terlalu sensitif kali. Kayak aku nggak pernah gituin kamu deh. Kamu halu kali ya. Nah, kayak gitu. Berarti sampai dia tuh bingung sendiri. Ini tuh yang benar tuh yang mana gitu ya, Mbak. Nah, selanjutnya nih, Mbak. Kira-kira apa sih, Mbak, penyebab dari seseorang itu ngelakuin gaslighting terhadap orang di sekitarnya? Oke, jadi seorang gaslighter atau pelaku gaslighting itu biasanya melakukan ini dengan tujuan untuk mendominasi korbannya. Bisa dia melakukan ini hanya untuk memenuhi kebutuhannya, atau dia jadi puas aja gitu ngelakuin ini, atau bisa memang karena dia ingin mendominasi korbannya, baik itu secara fisik, psikologis, ataupun secara finansial. Biasanya orang-orang yang melakukan gaslighting ini tuh punya need for power yang cukup tinggi, dan juga biasanya dia punya kepribadian yang dia pengen dominan kayak gitu. Saya pengen mengontrol kayak gitu. Dan biasanya justru orang-orang seperti ini biasanya itu adalah orang-orang yang tahu bahwa saya itu rapuh. Tapi saya untuk menutupi kelemahan saya, maka saya mengontrol orang lain agar orang lain itu nggak tahu kelemahan saya dan orang itu tunduk sama saya. Berarti sebenarnya dia memanipulasi, memutarbalikkan supaya dia tuh nggak kelihatan rapuh gitu ya, Mbak, biar orang lain yang terlihat rapuh gitu ya, orang lain yang salah. Ya, maksudnya begitu. Oke. Nah tadi kan kita udah ngomongin penyebabnya ya, Mbak. Nah sekarang kalau ngomongin dampaknya, gimana sih, Mbak, dampaknya dari perilaku gaslighting itu terhadap korbannya? Oke, berarti kalau dampaknya terhadap korban itu banyak banget ya. Terutama yang paling terlihat adalah orang itu jadi bingung. Nah, mempertanyakan gitu. Betul, baik itu mempertanyakan pikirannya, mempertanyakan dirinya, dan bahkan mempertanyakan kewarasannya. Terus cara pikiran begitu. Kemudian dia juga bisa secara psikologisnya ya, secara perasaannya dia jadi mempertanyakan mengenai self-worth-nya, mempertanyakan kemampuannya. Nah, kemudian kalau dari perilaku tampak bahwa dia itu jadi sulit untuk mengambil sebuah keputusan karena dia dikit-dikit merasa bersalah. Karena dikit-dikit ngerasa saya harus minta maaf sama orang itu. Serba takut gitu ya, Mbak. Betul. Dia jadi punya trust issue, baik itu terhadap orang lain atau bahkan ke dirinya sendiri. Gitu. Jangan-jangan yang saya pikir itu bukan benar lagi. Ya kayak gitu. Seperti itu. Bahkan juga ya, terutama dampak lainnya ada jarak hubungan di kantor kan. Ada jarak hubungan antara saya dengan Alma misalnya, siapa yang salah satu melakukan gaslighting gitu. Terus yang saja di lingkungan tempat kerja itu ya jadi tidak nyaman lagi karena pasti kelihatan jarak di antara kitanya gitu. Seperti itu sih. Berarti dampaknya nih teman-teman benar-benar separah itu ya, Mbak, sesignifikan itu. Betul, bahkan bisa sampai menyebabkan orang itu trauma, bahkan bisa sampai depresi juga. Seperti itu. Bahkan bisa depresi editors gitu ya. Serem banget nih. Nah, oke, Mbak, kalau kaitannya nih dari dampak-dampak tadi, ada nggak sih hubungannya sama produktivitas kerja seseorang di tempat kerjanya nih, Mbak? Sangat mungkin kalau ini terjadi terus-menerus ya teman-teman, itu sangat mungkin berpengaruh pada produktivitas orang tersebut. Gimana dia mau produktif kalau dia ujung-ujungnya mempertanyakan ini saya ngerjain kayak gini mampu apa enggak ya gitu. Mengambil tugas tertentu, jangan-jangan nanti saya salah lagi gitu. Terus jangan-jangan diberi instruksi tertentu, bener nggak ya itu kemarin dia nyuruh aku kayak gini, kan dia mempertanyakan terus. Kemudian sulit mengambil keputusan kayak tadi saya bilang. Kemudian kalau terkait lingkup lebih besar, artinya di perusahaan itu, produktivitas perusahaan atau tempat kerja itu juga pasti akan menurun. Kenapa? Kalau misalnya orang yang melakukan gaslighting ini melakukan ke banyak orang, kamu bayangin, satu orang aja bisa menyebabkan satu orang ini tidak nyaman. Bahkan bisa berujung pada turnover atau keluar dari tempat kerja itu. Bayangkan kalau ini terjadi pada banyak orang, pasti tingkat produktivitas perusahaan atau tempat kerja itu juga semakin menurun. Karena banyak orang keluar masuk gitu. Oke, berarti ini sebenarnya si gaslighting ini tuh terdengarnya tuh awalnya kayak sederhana ya, cuman hubungan antara dua orang nih awalnya, tiba-tiba bisa merambat jadi lebih besar dan berujung pada produktivitas dari perusahaan itu sendiri gitu ya, Mbak. Oke, nah selanjutnya nih, Mbak, kalau misalkan nih kita ngelihat seseorang di tempat kerja kita, misalkan nih rekanku nih, terus rekanku tuh di gaslighting sama bosnya nih, terus kita sadar, wah kayaknya tuh dia lagi di gaslighting, apa sih, Mbak, yang harus kita lakuin sebagai orang terdekatnya? Oke, berarti kita sebagai rekan ya. Iya, kita bisa. Tahu Oke. Dan orang ini nggak sadar ceritanya ya. Oke. Jadi kita bisa ajak bicara orang tersebut. Kita bisa ajak dia untuk
memberikan bukti-bukti. Kita tahu nih bahwa suatu ketika dia bicara sama bosnya dan lain sebagainya, terus kayaknya dia mulai bingung. Ajak dia bicara, yakinkan dia bahwa apa yang dia rasakan itu memang benar, pengalaman itu pernah terjadi sama dia. Bahkan kalau kita mau bantu, kita punya bukti-bukti, kasih tahu ke dia, terus arahkan dia untuk coba kamu nyatet deh gitu. Terus juga ya paling penting adalah kalau terjadi sesuatu sama orang ini, artinya udah sampai kebingungannya parah ya, terus kita melihat bahwa dia udah mulai aneh nih, karena udah terpengaruh nih, efeknya udah masuk ke dia, bisa juga bantu dia untuk bilang ke profesional, atau kalau misalnya belum sampai ke profesional bisa ngomong ke HR-nya misalnya, atau bilang ke atasannya lebih tinggi misalnya seperti itu, jadi bisa dibantu. Berarti intinya tuh terus mendampingi orang yang di gaslighting tersebut ya Mbak, supaya dia bisa keluar dari si fenomena ini gitu ya, atau bahkan kalau memang memungkinkan ajak dia ke profesional seperti psikolog atau psikiater gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, kalau misalkan kita yang menjadi korban dari gaslighting itu, nah kita tuh sadar nih, wah kayaknya aku lagi di gaslight sama bosku atau sama rekanku, kita tuh harus apa sih Mbak pas udah sadar gitu? Kalau sudah sadar ya, oke. Paling pertama penting dulu untuk mengidentifikasi pola perilaku dari pelaku. Apakah memang benar yang dia lakukan itu adalah gaslighting, atau memang dia hanya orangnya keras saja gitu. Karena kadang-kadang juga itu agak rancu ya. Karena kan mungkin kita juga punya atasan atau punya rekan kerja yang banyak mengkritik apa yang kita lakukan, tapi balik lagi ke intensinya kan. Kalau misalnya memang intensinya selanjutnya sadar, oh, orang ini mau mendominasi saya, orang ini ingin menjatuhkan saya. Nah, dan ini terjadi secara terus-menerus. Jadi kuncinya harus dia konsisten dan gradual ya. Nah, konsisten dan gradual. Iya, betul. Nah, itu maka itu identifikasi dulu pertama. Begitu selesai kita identifikasi, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya pada intuisi kita. Nah, trust your gut. Nah, trust your gut. Nah, itu penting juga ya. Nah, terus juga catat. Pencatatan ini penting untuk membantu kita tidak mempertanyakan pikiran kita dan pengalaman kita. Jadi kita nggak keikut sama apa yang dikatakan oleh pelaku. Karena kita punya bukti, dan usahakan pencatatan itu sedetil mungkin. Gitu, agar ketika misalnya kita mulai mempertanyakan, kita bisa buka lagi, oh pada tanggal segini, jam segini dia bilangnya persis seperti ini gitu. Kemudian juga apalagi ya, yakinkan dirimu bahwa kamu itu mampu, karena biasanya ketika kita mengalami gaslighting kan kita jadi merasa bahwa jangan-jangan saya nggak mampu nih. Memang kita yang nggak kompeten gitu ya. Betul, dan jadi minta maaf terus-menerus. Ketika kita tahu bahwa memang kita lakukan itu benar dan kita punya bukti, yakinkan dirimu bahwa Anda ini mampu, Anda ini berharga, bahwa Anda ini nggak selalu salah, bahwa apa yang kalian rasakan itu emang benar gitu. Betul. Terus kemudian yang terakhir adalah kalau bisa juga kamu bilang ke atasanmu, ke HR, biar orang juga diperhatikan. Bisa juga seperti itu. Atau juga yang terakhir adalah kamu bisa bicara dengan orang yang menggaslight kamu gitu. Oke, berarti sebenarnya caranya tuh ada banyak ya Mbak. Tapi yang pertama kita harus mengidentifikasi nih, apakah kita memang di gaslighting sama orang tersebut, atau memang cara memimpin dia atau karakteristik dia itu memang seperti itu tapi tidak berniat gaslighting gitu ya Mbak. Kadang ada beda tipis gitu ya Mbak. Jadi harus benar-benar kayak mencermati gitu ya Mbak dalam dia. Oke. Ya. Oke. Nah, terakhir nih Mbak Pipin, ada nggak yang pengen Mbak Pipin sampaikan ke teman-teman Aditers? Kira-kira kalau misalkan nih mereka baru sadar, wah kayaknya aku baru di gaslighting nih sama bos aku atau sama rekan aku, atau mungkin secara nggak sadar nih mereka tuh yang melakukan gaslighting itu Mbak. Kira-kira apa yang mau Mbak sampaikan? Oke. Jadi mungkin aku akan sampaikan kepada orang-orang yang mengalami gaslighting atau gaslighty ya, atau yang merasa menjadi korban, bahwa apapun yang kamu rasakan itu adalah sesuatu hal yang valid. Kemudian juga perbuatan gaslighting, mau itu disadari atau tidak, disengaja atau tidak, itu bukan perilaku yang bisa dibenarkan. Maka untuk korban-korban, tetap percaya pada intuisimu, tetap percaya pada bukti-bukti yang sudah kamu kumpulkan, yang kamu punya, dan yakinkan dirimu bahwa kamu berharga dan kamu mampu. Wah, keren banget teman-teman. Keren banget ya, sangat insightful dan super luar biasa banget kata-kata dari Mbak Pipin ini. Jadi intinya tetap percaya sama intuisi diri kita ya Mbak. Oke, dan mungkin nih dari aku terakhir, buat teman-teman Aditers yang misalkan ternyata waduh kayaknya lagi di gaslighting, ingat kalau diri kamu tuh berharga dan kamu harus berani untuk melawan segala bentuk dari perilaku gaslighting itu. Oke, udah Mbak Pipin kalau gitu terima kasih banyak buat sharing ilmunya hari ini.
sangat-sangat insightful dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Aditers ya Mbak ya. Oke, dan untuk Aditers, terima kasih banyak sudah menonton episode 6 kali ini. Dan sampai jumpa di Aditox episode selanjutnya. Dadah!